aku hampir mati tadi. Sumpah, kami hampir mati. Sumpah ini pertama kalinya. Tadi aku sampai panik banget, gila. Itu remnya belum, nggak tahu tiba-tiba. Keras banget ya mama ya. Dari atas turun semua. Iya capek nih motor. Pas turunan bapak, tiba-tiba. Sampai sini. Iya sampai pas sini tiba-tiba nggak bisa direm. Iya, gimana sampai mobilnya balik pulang mau pakai Muter deh. mutar, jangan muter ulang. Kata kakaknya, untung kita nggak ke jembatan itu bahaya jatuh karena itu langsung jurang. Katanya untung kemarin banyak truk itu apa terbalik di sana karena itu langsung jurang Oh, udah banyak. di jembatan itu ya. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on. I don't wanna care anymore. There's no love between you and me. So just go. So just go on. I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami meninggalkan camper van kami, si Rangga, dan memutuskan untuk membeli motor bekas NMAX di Pulau Ternate yang kami beri nama Boku. Bersama si Boku, kami menjelajahi seluruh Pulau Ternate, mulai dari perkotaan yang begitu padat, pantai yang begitu indah, hingga Danau Tolire dan juga Ngade yang begitu mempesona. Setelah itu, kami lanjut menyeberang dengan kapal kayu ke Pulau Tidore, menyeberangi lautan dan bergelombang, dan di pulau ini, Cici Riana berhasil motoran menjelajahi jalanan pulau yang begitu cakep. Sensasi touring ya, berdampingan dengan laut biru begitu membekas di hati kami. Kami juga lanjut menyeberang ke Pulau Maitara, sebuah pulau ikonik yang gambarnya diabadikan di lembaran uang Rp1.000. Kehidupan warga pesisir dan juga keramahannya menjadi penutup ekspedisi kami yang sangat berkesan. Perjalanan ini kami tutup dengan menyeberang kembali ke pulau utama kami yaitu Ternate. Dan sudah saatnya bagi kami untuk bergerak lagi ke daratan Halmahera. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi. Siap. Ini adalah mode kita dalam backpacker ya. Halo. Ada si kejutan di hari ini. Karena ini adalah hari di mana kita meninggalkan Ternate. Halo kakak. Kita sekarang lagi berada di dermaga. Tapi sebelum cerita lebih lanjut, aku mau cerita dulu sedikit bahwa kami akan meninggalkan motor kami ya si Boku. Mau tahu kenapa? Ini alasannya. Kita akan mulai berpindah dari Ternate, berpisah dan menuju ke daerah Sofifi untuk menuju ke Jailolo. Jadi hidupnya Boku cuma 4 hari. Ini si Boku, masih ingat mana si Boku? Ini si Boku. Ini si Bang Edo. Baru kemarin ketemu aku bilang kita akan pakai si Boku 2,5 bulan. Wah, keliling-keliling semua. Ada kabar gembira ya. Jadi tiba-tiba ada boy ya, Dr. Dennis namanya dari Buli. Buli itu Halmahera Timur. Jadi beliau bilang, Kojon hati-hati di situ naik motor agak gila-gila. Aku bilang enggak usah, tak usah mobil. Aku bilang, aku pakai motor enggak apa-apa. Aku udah pamer ke Bang Edo. Kita nih touring punya orang. Ternyata di Ternate hampir 2 kali aku ditabrak orang. Jadi aku nggak tahu gimana ceritanya ya. Ini aku yang ngomong. Ini warga lokal silakan ya. Jadi basalkan aku. Dia ngomong, hati-hati bang di Ternate bang. Naik motor macam apa? Ya kayak Rossi. Kayak Rossi tanpa lisensi masalahnya. Satset. Jadi kayak belok kanan tak nak nengok, ataupun sen kiri belok kanan, ataupun mobil berhenti tepi jalan tiba-tiba tanpa aba-aba. Shock aku. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal ya, saya menerima penawaran dari si Pak Dr. Dennis. Iya. Kita akan dipinjamkan mobil Triton Untuk keliling Halmahera. Yes, luar biasa bukan? Jadi selama di Halmahera kita bakal keliling pakai mobil single cabin ya. Ya.
Ya sekarang kita kembali ke kediaman Bang Edo ya, untuk melepaskan ya box yang kita baru lagi happy. Iya ada box happy. Tak sampai seminggu lepas lagi. Aduh. Aduh. Jadi sesuai dengan dugaan ya, akhirnya saya bisa menjual boku dengan harga tinggi ya. Nggak nanya Bang Edo, dia mau jual boku harga berapa? Nggak mau jual dia, kaya. Kaya orang itu tuh. Sibuk kali dia tuh. So, kita lepasin dulu boxnya. Dan kemudian nanti kita akan menyeberang menuju ke Sofifi menggunakan kapal cepat. That's why kita nggak bawa motor lagi. Jago kembali ke mode touring dengan mobil. Terima kasih Bang Edo ya. Bang Edo nanya, Bang, kenapa kau pakai mobil tak jadi main motor kah? Nah, mentalku tak siap. Tapi asik, aku akui motoran tuh asik sekali di daerah Tidore. Si Riana udah buktikan di Tidore, betul? Yap. Nyaman bukan? Asik sih. Jadi buat kalian yang mau nonton kisah motoran di Halmahera, bisa nonton channelnya si Bang Edo. Apa nama channel? Channel apa? Nggak ada channel saya. Aduh, macam mana? Rekam lah sedikit. Masa kalah sama Daeng gitu? Iya, udah yang buat. Kayak seperti Jajago. Apa? Kita gibahin si Daeng loh, dia tak nonton YouTube aku aman. Beres dulu. Sebelum kami meninggalkan Pulau Ternate, kami menitipkan BPKB motor kita si NMAX Boku kepada Bang Andri untuk dijual kembali. Berhubung kilometernya masih 8 ribuan dan memang dipakai hanya beberapa ratus kilometer aja. Sudah kita titip jual lah oleh Bang Andri dan sekarang kita siap untuk membeli tiket menuju ke Sofifi. Jadi di Ternate itu ada banyak dermaga, kau jangan salah ya. Dia ada dermaga untuk kayak kapal cepat, ada dermaga buat speedboat, ada dermaga buat ferry. Aku sampai hampir salah lokasi. So ya, kita menuju untuk yang speedboat. Harganya 60.000 saja. Dan kita mau beli tiket. Kita nggak bisa beli dulu, John. Nunggu kan? Hari yang mantap. Kuku. Pinggangku 12 kilo. Udah itu bawa laptopnya John lagi. Drone-nya John lagi. Ayo, Mak. Luar biasa ya backpack ya. Jadi, nyesal kau ikut suami kau? Nyesal aku, mau pulang. Mau balik Pontianak gak? Aku mau cari toilet dulu. Mantap kali, weh. Kita akan menunggu kedatangan Bade Boy ya, Dr. Dennis. Sambil tunggu, kita jalan-jalan dulu. A few moments later. Di sini kita bertemu dengan Kak Fani, istri dari Dr. Dennis yang akan meminjamkan kita mobil selama perjalanan kita nantinya. Sekarang kita mau bersiap dulu untuk menyeberang menuju ke destinasi berikutnya yaitu Sofifi. Let's go. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Sofifi. Untuk penyeberangan, biaya per orang itu sekitar Rp60.000. Tapi kalau mau lebih fleksibel, kalian tuh juga bisa charter perahu ini langsung ya, dengan harga mulai dari Rp100.000 sampai Rp6.000. Bahkan bisa sampai Rp1,5 juta, tergantung negosiasi dan kondisi di lapangan. Waktu tempuhnya juga agak berbeda ya. Kalau naik kapal feri itu bisa 2 jam perjalanan, sedangkan kalau WiFi speedboat ini paling cuma 30-40 menit aja. Jadi ya lebih cepat dan efisien, tapi kembali lagi ya pada kondisi cuaca. Setelah perjalanan kurang lebih tidak sampai 40 menit, kita sudah sampai juga di dermaga Sofifi. Wow, sedikit luar. Aman, ini orang bully. Sedikit luar dugaan. Speednya tuh sangat menyenangkan walaupun ombaknya cukup berasa. Jadi sekarang kita akan langsung untuk mengambil mobil kita dulu. So, kita akan melakukan prosesi serah terima mobil. Namanya adalah Blacky, si hitam. Nanti akan kubawa si Blacky ini dari Halut, kemudian kita nyebrang ke Subaim, lo ketemu lagi dengan ownernya di Buli. Ketemu di Buli kan? Minumnya Deck Light, karena orang sini kaya-kaya nggak ada biosolar. Tahun berapa nih kok? 2023. 2023. Masih muda.
SPBU itu masih pakai cash dan ATM satu-satunya yang tahu adalah ATM Mandiri dan sekarang ATM-nya rusak. BRI Link buat tarik uang dulu ya. Jadi kita tarik tunai di BRI Link di sini. Kita tarik 3 juta. Untuk biaya penarikannya Rp20.000. Mantap. Meskipun sesama BRI Link. Aku tarik pakai Bank BRI, pakai kartunya. Kan memang dicas dari BRI Link-nya dari dia kan, jasa dia kan. Kok sesama BRI 20.000. juga dapat cas ya? Enggak tahu. Intinya ini SoFifi sangat menarik. Di mana aku belum ketemu ATM-ATM besar dan aku tarik pakai BRI. Kok? Emang BCA ada ke sini? Ada. BCA segala macam ada banyak bank kartu, BRI, Mandiri. Jadi kalau ATM Mandiri tidak buka, Ya udah, keliling. Rp20.000 saya tarik. Iya. Mantap. SoFifi mantap. Jadi kita mau isi bensin dulu karena bensin kita kosong. Kali ini kita bakal isi Dexlight ya Jen ya. Dexlight. Kita bakal penuhkan sebelum kita lanjut ke Jailolo. Betul. Oh. Oke siap. Itu isi Pertamax tuh, gila yang nganterinnya ya. Dan ini SPBU satu-satunya ya Jen? Iya, di SoFifi. Mantap Buka kaca, sekali. tidak full tank, light full tank. Hai kakak, mau isi full tank. Halo. Salah satu kendala di Halmahera adalah SPBU yang sangat sedikit. Jadi antar kota itu jauh-jauh. SPBU mungkin cuma satu atau bahkan tidak ada di tengah-tengah sama sekali. SPBU-nya ngantri panjang sekali. Padahal ini cuma bensin. Sekarang kita hantam yang Dexlight dulu. 792 G. Oke. Ya. Pertama kali kita isi bensin sampai 791.000 full tank. 1, 2, 3. Oh iya, by the way isi di sini itu harus cash, nggak bisa apa tarik tunai ya? Nggak bisa BM banking. Yeah. Ada 891. Oh. Kita dapat informasi dari si Bang Denis ya, Iya. bahwa kita harus beli jerigen minyak di sini. Iya, Yang soalnya 20 liter. di sini SPBU-nya suka sendiri ya katanya ya. Kadang buka, kadang tutup. Kadang Terus ada, udah kadang itu tak ada. Lebih banyak Pertamini dan nggak ada Dexlight katanya. Betul. Ada sih di tepi jalan, tapi harganya itu mahal banget. Katanya per liter itu 19.000. Betul. Mantap. Intinya itulah kisah untuk overland di Halmahera. Iya. Kalau pakai mobil diesel. Iya, Kalau pakai mobil bensin sih masih aman lah, karena banyak Pertashop toh. benar. Jadi sekarang kita lagi mau ke pasar cari can. Betul. Habis itu kita baru isi bensin lagi sebelum ke Jailolo. Ambil arah menuju Let's go. Jalan Raya Sud. Sekarang kita tiba di pasar yang ada di SoFifi. Kita mau beli jerigen dulu. Bala. Hidden storage. Berapa itu? Merah ini Bang. Tahu nggak? Air apa? Ada isinya. Ada isi. Bukan cap tikus kan? Berarti harus kita keringkan dulu ya. Iya, harus keringkan dulu. Oke, kita sudah mendapatkan si jerigen itu dengan harga 60.000 untuk jerigen ukuran 25 liter. Betul kakak? Betul sekali. 25 liter kan? 25 liter. Dengan isi air apa tuh? Air apa di dalamnya? Serius? Jadi kita tunggu dia kering kah? Hah? Tunggu dia kering. Yakin? Enggak sih. Nanti isi setengah liter dulu, baru buang. Oh gitu cara mainnya, siap. Tapi orang SPBU ngerti lah ya. Siap. Hei goyang, hei goyang. Kita masih bisa mana ini? Terbalik dia.
teman-teman di Halmahera ya suka joget. Seru kali. Jadi kita isi dirigen itu 300.000, berarti berapa liter? 21 liter. Ya. Mantap, kita gaskan sampai tok belo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Let's go. Lanjut kakak. Wajar Maluku Utara dijuluki sebagai provinsi paling bahagia ya di Orangnya happy Indonesia. banget. Ini kau pas panas ya, bisa joget-joget. Gila gue dengar. Luar biasa Maluku Utara. Sekarang kita berpisah dulu dengan Ko Denis. Mobil ini bakal beliau pinjamkan ke kita untuk perjalanan Halmahera Barat, Halmahera Utara sampai ke Morotai, dan nanti akan kita kembalikan kembali di Halmahera Timur di rumah beliau di Buli. Thank you ya Ko Denis. Jalanan kita dari Sofivi menuju ke Jailolo ya, Halmahera Barat, itu mirip kayak jalan dari Gorontalo ke Manado. Ya jalannya mulus ya, tapi karena dia lewat banyak perbukitan, dia kan banyak kelok-kelok dan naik turun, dan cukup ngepas untuk dua mobil. Jadi kayak kemarin kami yang ke arah Manado, kalau ada truk besar kita harus ngalah ke bahu jalan. Tapi so far untuk kategori Halmahera alias di daerah Maluku Utara, ini jalannya bagus, pakai banget, dan dia cukup gede. Alias kalau lu bawa mobil pun sebenarnya oke di sini. Satu alasan kenapa aku berani ya untuk ngambil penawaran dari si Bang Denis itu kenapa pakai mobil, karena aku udah lihat beberapa destinasi wisata yang ada di Ternate dan Tidore semuanya bisa diakses dengan mobil karena udah bagus-bagus jalannya. Yang jadi masalah adalah kalau kalian bawa mobil kalian dari Surabaya atau dari Jakarta ke sini, itu boncos tuh, meledak harganya. Tapi kalau ada mobil dari sini, road tripnya mah nyaman kali. Tuh kalau lihat tuh jalannya tuh, nyaman betul. Oke, sedikit revisi. Jadi jalannya tuh nggak selalu kayak yang jalur Gorontalo Manado, karena dia ada jalur yang lebar juga, tapi juga ada beberapa jalur yang masih berbatu, sirtu begini ya, agak sedikit goyang-goyang ya. Tapi secara overall 80% sih aku rasa ini jalannya udah oke sih. Hanya ada sedikit yang kayak gini. Dan tambahan yang aku rasakan pas nyetir di sini adalah kalau naik motor hati-hati, itu banyak lubang yang mendadak di tengah antar berantai itu loh. Ya kalau kena sih lumayan lah tuh, kayak depan tuh tidak ada lubang di tengah-tengah kayak gitu tuh, lumayan dalam gitu. Ya cukup lumrah ya di Indonesia ya, tuh kayak lubang-lubang mendadak gitu, wah gitu loh. Jadi jangan ngebut, dan kalau bisa hindari jalan malam, bukan karena berbahaya, tapi lebih ke arah karena kita anak baru tak kuasai medan begitu. Tapi aku senangnya adalah situ masih banyak kelapa dan juga pisang, banyak pohon-pohon yang bukan pohon-pohon komoditi macam sawit. So, cukup enjoyable buat menyetir di daerah Halmahera ini. Oke, kita ketemu jalur jembatan yang putus. Oh, ini mungkin jalur yang putus karena itu deh. Banjir. Karena apa? Banjir deh. Berhenti. Ngapa, John? Aku hampir mati tadi. Sumpah, kami hampir mati. Halo. Halo, Bapak. Aman. Remnya blong. Remnya blong, Bapak. Untung tidak itu. Iya. Terus. Sering kah ada orang ngeblong di sini kah? Kurang. Oh, kurang ya? Iya. Padahal masih bagus ini. Tadi ada dengar suara nggak, Bapak? Yo, dengar. Oh, dengar. Bapak dengar suara apa? Oh, keruh gitu ya. Iya, waktu Untung nggak ada orang. Depan ramai itu. Nggak tahu gimana ceritanya. Kita bawa jalan sekitar 60-an kilo. Dia remnya blong gitu. Ramai itu orang kampung datang semua. Iya, kita Iya, muter. makanya. Kita muter tadi. Kita Untung kayak tadi nggak ada orang, nge-spin, tiba-tiba nge-spin di blong. jalan. Cuma tuh aku belajar dikit. Jadi kalau kita kaget gitu, kita tuh nggak boleh langsung kayak panik. Jadi aku pelan-pelan ambil alur jalan. Iya. Tapi kebanting itu langsung muter itu. Muter. Untuk kebantingnya ke samping dan nggak nampak liang listrik Iya, tuh. nggak ada tiang listrik, dan kemudian itu tepatnya cukup luas. Iya, ini kaki aku masih bergetar nih, masih bergetar Iya. kaki aku. Itu remnya blong, nggak tahu tiba-tiba.
Padahal tadi udah dicek. Bapak ada dengar suara juga dari bawah. Dengar Suara apa yang Bapak dengar? suara ban kata oh Berarti keras ya Bapak ya? iya Kenapa suara ban ya? Kenapa ban yang bunyi ya? itu Suara ban slip. paksa begitu iya Kita juga tadi kaget. dan mana kemana ini Kita baru nyoba dari Ternate ke Sofivi, terus kita mau ke itu Jalolo. Keras banget ya Mama ya? Iya makanya. Dari atas tuh sudah iya bercapek nih motor bercapek iya. Iya. Sampai iya makanya sampai muter gini. Sesuai dugaan dia. Kenapa? Banis pernah bilang, kau hati-hati kau ada masalah di jalan. Kasih nggak ada sinyal. Dan benar. Ini diantara ini Kok baru punya pulsa nggak? ini 60 kilo dari enggak aku pulsa nih pun percuma nggak ada bar, no bar sama sekali. Serius, ini gimana dong? Aku coba telepon pakai itu dulu ya. Oh, ada nih muncul 4G mendadak dikit. Coba ya. Sampai satu kampung keluar semua karena jalannya itu bannya itu berisik banget katanya. Berputar katanya. Kita juga shock sih. Sumpah ini pertama kalinya. Tadi aku sampai panik banget gila. Iya dari atas sampai ke bawah ini. Aman sih, aku putar balik dulu ya, biar bagus Coba sedikit putar ya. balik, bisa rem nggak? Cek dulu John. Iya. Kau jangan maju ya, maju loh Aman, bang. aman, bisa dia ngerem Bapak, aman. Oh iya. Di belakang ditahan pakai kayu ah. Coba Iya. dulu. Dia punya rem itu gitu. Dia gitu. Nggak makan. dan makan tapi tandanya ada Minyak rem kali ya. tandanya ada di aspal Cek dulu minyak rem ya. Gimana John remnya John? Emang kita bisa tahu? Jadi kita nggak bisa telepon sama sekali. Nggak ada sinyal. Serius? Ini power steering wheel, oke. Jangan. Di sini nggak ada bengkel lagi. Hah? Sini nggak ada bengkel ya Bapak? ada sidang oli di Jalolo ada Oh, Sidang Oli masih dekat lah ya. Ini apa nih? tapi abang tadi tahunya sampai mana mobil ini dia balik ulang DP Tadi pas turunan Bapak, tiba-tiba sampai sini iya sampai pas sini tiba-tiba nggak bisa direm. iya gimana sampai mobilnya balik ulang mau pakai Muter nih. mutar jangan mutar ulang tuh Mutar. Iya. kan tadi ini kan Soalnya tadi ya pernah belajar dari teman kalau rem blong harus ngapain gitu loh. Sempat belajar jadi untungnya nggak nabrak apa-apa aja mah. Iya. Kita langsung muter, untungnya nggak ada orang juga. Jadi pas buat muter berhenti, ini kan tanjakan kan, jadi dia stop di sini. Gundukannya. Sinyal tak ada. Nggak bisa telepon John. Nggak kecakut lagi. ya kami saja ini Aku coba pakai itu loh. Bapak di mana ada sinyal Bapak? sinyal di sini Sinyal di sana. Oh, John, ke coba aku atas jalan ya? ke sana. naik ke atas Naik Naik ke ke atas. Siap. Ada yang lihat kan tadi dia berputar-putar mobilnya. Berputar begini. apa saja punya ini terputar ini Putar. Oh ya, dia berputar-putar di sana. Iya, berputar-putar toh. tandanya itu kan Itu tanda Iya. itu tuh. Iya. Apa ada kawan si Bang Denis? Oh, sinyal hilang lagi. Aku coba ke depan dulu ya, ke atas ya. Jendela tutup dulu John. Udah, Jendela udah tutup. aman. Kak mesin tutup. Enggak, kapasin biar dia dingin loh sedikit. Cari sinyal dulu kita. Sinyal di atas ada Bapak? ada Jadi ini posisi kejadiannya, dia dari sini. Oke, itu Ini yang serem. ada suara tuh kan? Tuh ada suara tuh. Ada suara tuh kan? Nah, kami selip di sini nih, startnya selip, langsung bannya berputar di sini tuh. Nah, sampai ke sana tuh. So kita beruntung, saat itu nggak ada orang, dan kita tuh memang hantamnya tuh Tadi kata orangnya, hantamnya untung aman. nggak tabrak tiang listrik ya. Iya, aku udah feeling dah kalau nabrak nih aku makanya bantai belakang aku hantam ke sana, Beb. Aku putar bantai ke sana. Jadi biar pala aku tak kena. Terus tadi kata kakaknya, untung kita nggak ke jembatan itu banyak jatuh karena itu langsung jurang. Katanya untung kemarin banyak truk itu apa terbalik di sana karena itu langsung jurang Oh, udah banyak. di jembatan itu iya. Feelingku sih minyak rem sih. Karena dia blesnya tuh parah banget. Aku coba cek dulu deh. Nih. Kema cium bau kapas rem deh kayaknya. Kayak cium bau Cium kapas rem lah. deh. Tuh. Ini kayaknya ke pertama kalinya deh.
Kalau dia mau datang dari mana arah dia? Gak ngerti. Bisa berjam-jam dia tuh. Nggak usah, aku mending cek sendiri ya. Gak bisa, John. Enggak, kalau aku tahu masalah di minyak rem, aku tinggal kita naik motor cari minyak rem di bengkel, isi sendiri, nggak susah. Ini dia entah diantar berantar aja nih. Masalahnya sekarang kita nggak tahu, John. Minyak rem ini sini nggak ada, bengkel itu di Jalolo. Masih di depan minyak rem. Sini tuh nggak ada. Sinyal tak ada pula. Ya itu dia makanya. Pak kita udah dekat ke Jalolo sekitar 1 jam lagi. Dia jarak 1 jam dari kita. Ya oke. Oh lah. masih aman lah 1 jam. Cek dulu. Aku kelaparan. Oh ya aku lupa kasih tahu. Di sini itu sepanjang jalan, nggak ada warung Nggak sama ada sekali. makanan. Nggak ada makanan, nggak ada warung. So ya stoklah sesuatu di mobil kalian. Agaknya sulit tadi nggak stok barang. Ya. Nggak apa-apa sih. Kaki aku masih bergetar sih. Ini kakiku bergetar nggak tahu kena lapar atau kena tegang. Cuma tak kenapa pas tadi remblong kan. Aku langsung keingat semua teknik yang diajarin Kang Edgar aku. Tek nafas langsung. Kau jangan ngerem. Aku langsung tuh jangan ngerem. Aku langsung pelan-pelan engine brake. Lalu cari arah untuk kau hantam body kau. Nah, aku pas lihat kiri itu kan ada jurang dan lubang. Aku bilang ini terbalik nih, aku mati. Aku pengen bantai ke arah sini langsung. Karena bagi aku mending aku tuh feeling tuh aku tuh tadi tuh mau hantam ini. Aku tuh tadi mau hantam kelapa ini, Beb. Ini hantam kelapa ya? Aku pilih hantam kelapa biar body mobil kena hancur, tapi kita selamat gitu. Daripada kau bantai ke bawah tuh aku tak tahu itu kemana. Tapi untungnya kau hantam beloknya bagus banget. Depan pas gundukan, jadi itu dia stop di sana. Itu beruntung sih. Kalau nggak sampingnya, langsung jurang lagi kita balik lagi Tuh, kita. aku tuh mau ke sana. Ini ke kelapa. Itu tuh Iya. sana tuh kan ada gunungan tinggi kan. Aku tuh mau hantam body ke sana rencana juga. Iya. Jadi opsiku antara kena kelapa, kena untungnya tiang atau bisa kena itu. stop di sini. Malah pakainya cantik pula. Dah, aku coba cek sinyal loh. Aku beli pulsa loh ntar. Pikiran aku tuh cuma satu, yang penting jangan ada warga. Hantam kecelakaan sendiri gak apa-apa, tapi jangan kena warga. Lalu pas aku bilang remblong, apa yang kau pikirkan? Gak mikir apa-apa, langsung blong. Langsung blong. Aku langsung kayak pikiranku kosong. Terus kamu udah tahu kan udah mau hantam ke sana ya. Udah aku udah pasrah. Aku udah happy selama nggak ada orang. Karena hantamnya ke itu dong, ke pohon kelapa atau di tempat kosong. Yang penting tuh pikiranku tuh jangan kena orang aja. Yang penting pikiranku tuh gitu. Aku juga tadi pas belum kan aku cuma mikir yang penting jangan ada orang, jangan kena orang, jangan kena Iya, orang udah. iya. Aku mati nak masalah pun jangan orang aku gitu. Itu dia makanya. Aku bergetar sampai jempol aku bergetar. Oh memang nanya parah tuh. Kau lihat nih, ini nembak, orang nembak tuh dia. Tapi masalahnya kita lihat langsung itu nggak parah. Enggak. Parah sih. Memang cukup parah. Cuma tuh ini kayak tanjakan yang biasa. Aku Rangga lewat itu biasa. Aku dengan mobil matic engine brake masih aman gitu loh. Ini manual aku udah engine brake masih gitu aku belum. Aku cek loh ini. Enggak nasib pas sayang. Buang sel di 2026 kata orang. Ya, ini buang sial yang bagus. Biar kalian gambaran nih, tuh dia lewat nih. Tuh, meraung-raung tuh mobilnya tuh. Dia muatan nggak berat loh, dia aja pelan-pelan. Bayangin nggak senanja apa? Nih kalau lihat itu bekas itu trek ban itu kan, cut masuk sampai ke sini. Masuk putar gini. Tuh ada bekas bannya tuh kan, shoot, 2 ban shoot, putar kayak gini shoot. Nah, pro kali kan aku kan. Saya ngai, bantu aku cium dong, ada bau kanvas kopling atau kanvas rem nggak? Di bagian ban biasanya. Nggak tahu normal-normal aja. Aku tak cium, kalau ada pasti baunya tengik dah. Iya makanya tuh bannya mana-mana aja. Aman, gak ada bau. Aman, gak ada bau. Dia punya ini apa? Dia Aman punya kan? dispek. Aku nggak cium bau apa. Nggak ada cium bau apapun. Berarti memang murni antara opsi cuma 2. Minyak rem atau master remnya. Oke, pengecekan minyak rem. Tuh. Remnya yang kosong. Minyak remnya kosong, Cok. Pantes. Kosong. Inilah aku mau lupa cek gak tuh. Biasa aku Rangga pasti selalu cek kan. Tadi kan kirain kan udah dicek Iya. semua kan. Minyak rem kosong. Ya. Tapi untung masa cuma minyak rem. Karena gampang diisi ulang selesai. Sekarang saatnya kita udah tahu masalahnya. Mari kita cari minyak rem. Serius Aku telepon kodein dulu. Ya enggak aman. Untung cuma minyak rem masalahnya, kan gampang. Aku pastikan si
Kalau Bang Masalahnya Dennis nggak bisa John, kau harus memastikan beneran cuma minyak rem. pasti minyak rem. Sementara ini yang paling kelihatan dulu. Sisanya kan bonus. Sisanya kita harus cek lagi. Gampang. Yang penting kita tembak saja Lolo dulu aman selamat. Apa pengalaman? Yakin lu masih mau tembak ke sana? Wajib lah. No retreat, no surrender. Oh ya, satu hal yang paling aku takut cuma satu kalau kejadian itu adalah jangan sampai antara aku atau Dena trauma. Kalau salah satu dari kami sudah trauma, itu tuh pasti kita udah nggak bisa lanjut keliling Indonesia. Kita nggak bisa nyetir lagi. Untungnya kemarin pas awal Sumba, yang pas kita yang NTT kita pernah dihadang, dilempar. Riana nggak trauma sama sekali, biasa ya. Nah, yang kali ini kedua gimana? Biasa ya. Oke, benar lah. Iya, Masih berani jalan nggak kau? Cuma panik ya jalan lah. Aku percaya John, setiap jalan pasti ada resikonya. Bukan masalah mobilnya atau apa. Kok jalan kaki bisa ditabrak kok. Ya Bijak, kan? kata orang tuh nasib tuh ya udahlah ya. Kalau memang Ditentukan nasib sama kau, Tuhan. nasib kau di sana mati-mati lah. Kau Iya, selamat lah. makanya kita orang di rumah aja bisa mendadak mati, kok nggak pernah tahu. Ya, ya. Oke, so far kendala di sana. Oke, mari kita cari info. A few moments later. Minyaknya hilang. Adakah minyak rem? Minyaknya habis. Ada stok minyak rem kah? Stop minyak remnya habis. Iya, kosong melompong. Tuh, Coba cek. berfungsi. Terus senterin aja ke itunya, ke tangkinya langsung kelihatan kok. Ah, udah. Iya, kosong. Kosong. Kosong kering. Kosong. Kering. Kering. Ya, kita isi minyak goreng saja. Bisa. Bengkel terdekat di mana, Kakak? Masih jauh. Oh, iya. Berapa jam dari sini, Kakak? Setengah jam. Oh, kakaknya penonton Jajago rupanya. Foto dulu kita, mari foto. Mana kamera kita? Berfoto di kala musibah, keren kan? Dapat Ih, mangga kita. makasih. Makasih. Mangga apa? Mangga dodol. Siap, terima kasih. Makasih. Jadi kita dapat 2 mangga. Tapi kita nggak punya pisau, jadi gimana makannya Kunyah lah. juga? Kunyah aku benar. Demi Tuhan aku kunyah, dia lapar aku sekarang. Mau mati dah aku. Lapar ya. Tapi nggak bisa potong ya. Kayaknya kita berdua bertahan hidup mati lah. Rusak mangganya, John. Aku lah, yang penting aku kenyang. Aku bertahan hidup mau apa? Satu jam. Bala bantuan. Oke, aku bisa aja maksa jalan. Cuman tak boleh lah itu. Ini masih banyak turunan, woi. Ya, aku Ini mati. gila. Jangan. Kata orang benar. Banding kau gagal nanjat, dibanding kau tak bisa ngerem. Oh gitu, dari tadi gue beli makan. Asam tapi aku lapar. Sumpah. Kok gitu? Lepas pakai gigi pula. Dikit, enak. Ini mah kau ada kalori dikit lah. Nyaman. Nyaman. Ya, enggak usah. Nek, balik kan. Balik kan. Nyaman enggak? Kata orang habis kaget itu harus banyak minum air putih ya. Aku nggak kaget. Aku lahar. Aku sampai kenyang, kembung. Bebe, kok kita nggak kaget ya? Nggak tahu. Gua lu kayak apa ya? Pikiran kosong, John. Apakah kita terlalu kaget sampai tak merasa kaget? Tapi Nggak serius tahu. nih lah, aku pegang jantung aku sekarang nih, jantungku nih. Biasa ya. Mungkin terlalu saya nggak sempat kaget kali, terlalu cepat kejadiannya. Kayaknya sampai jantungku tuh sampai berhenti dah. Saking shocknya. Makanya kataku tak kaget. Oh yang mana? Iya, kaget tak kaget sampai berhenti, sampai shock saja, nggak pikiran kosong gitu. Tapi ya, sampai aku tahu ya, aku stop di sana ya, aku kayak lega gitu.
Ayo potong lagi pakai gigimu. Nenek kau. Pas kau bisa hantam sini tuh aku langsung lega Jon. Aku lega. Karena tak kena orang. Paling jatuh luka ya. Cuma nggak tahu kenapa Kira-kira kayak airbagnya nggak ada airbag ya itu ya? rewek kayak hidup kalau dia nabrak sesuatu. Buang gitu. Untung tadi gue pakai seatbelt loh Jon. Kita pasti wajib lah kalau kita dapet yang ini. Inilah kenapa safety harus nomor 1 weh. Cuma aku bingung lah. Nggak tahu kau mau ngomong ini tayul apa. Mulutmu. Kenapa? Hah? Secara teori ya, dia tuh nggak bisa berhenti sana. Kenapa? Kau lihat turunan ini dah. Oh pasti masuk kau tuh melewati ini pasti lompat ke sana ya? Pasti. Ini tidak mampu menahan mobil. Kecepatanku 60. Oke lah, aku ngerem titik bengek jadi 40 lah. Mampukah gundukan sebesar ini bisa nahan mobil itu? Iya ya. Dia tuh ketahan karena kenapa satu? Dia tuh tidak begini, Beb. Dia tuh nggak gini. Dia kan gini muter kan. Dia tuh ada gerakan yang gini-gini nih. Iya. Cuman kalau kita itu mobil, dia tuh cukup tinggi atau limbung. Kalau dia pas muter begini, pasti begini dah. Apa ya? Pasti udah balik. Karena dia tuh miring gini, pasti balik. Untungnya dia tuh muternya bagus. Muternya tuh kayak 360 kayak gini kan. Gini kan. Makanya patah ke sana kan. Untungnya kau nyetirnya bagus. Jadi dia tuh nyetirnya itu gini. udah tak guna dah. Setir kau udah tak guna dah. Aku tuh hanya memastikan dia jangan kebanting. Dia tuh kayak aku Tapi nahan dia makanya untuk doang. beloknya bagus dan secara parkir ban belakang kau tuh masih lurus. Nah, Tuhan masih baik. Halo Itu aku Mama. tuh bingung. Halo. Itu yang aku bingung Jon. Biasa aku kan bawa mobil kayak tai tuh. Nah, kenapa tiba-tiba pas belokan ini tiba-tiba ban kita tuh bisa lurus Jon? Tuhan baik. Tuhan baik sayang kita. Aku tadi tuh udah berpikir dah Jon. Kayaknya kita tidak mungkin bisa melewati gundukan ini Jon. Soalnya dia tuh gundukannya tuh rendah. Enggak, Bukan gundukannya tinggi. Feelingku tuh ini tuh bakal kelewat. Aku udah persiapkan nabrak itu dah. Pasti kelewat. Soalnya gundukannya juga nggak rendah-rendah banget. Karena aku pertama mau nabrak kelapa, tak dapat kan. Aku mau nabrak tiang itu atau aku hantam ke bukit itu. Masalahnya tuh berhenti semua sampai bukit. Kok bisa? Nggak tahu lah. Entah tahayul kah atau Tuhan masih baik sama kita. Tuhan masih baik sama aku. Tapi aku percaya sih. Maksudnya tuh kayak, kan kita ada beberapa momen hampir mati kan. Kalau memang Tuhan tuh bilang belum nasib kau akan mati. Cuma kalau Tuhan udah bilang nasib kau di sana, kau mau di rumah hidup mati. Pertama, dihantam badai, dihantam petir kita di tenda. Itu udah depan kita, mata putih semua dah. Itu kita udah sampai kesetrum dah. Hampir mati dah, aku udah pasrah dah di sana. Enak ya. Aku posisi mau makan lagi. Keluar. Otak tuh butuh nutrisi. Ada sinyal. Ini adalah mangga hasil kupasanku. Oke kan? Not bad kan? Untuk bertahan hidup di antah berantah. Kau ya. Kalau kayak perven aku mah makanan berlimpah lah, Beb. Kayak kau udah tumbang dah kalau remblong ah. Terbalik dah. Enggak. Karena dia berat ah. Kalau Rangga aku tiap pagi selalu cek semua. Tiap pagi. Minyak rem, ban, tekanan angin. Kau makan sendiri kita, udah lagi aku. Tadi kau bilang apa? Kau nih. Suami macam apa kau ini? Dah. Ini mau gigit. Ama. Jual apa kau, Dek? Es berapa? Hati-hati, woi, terak. Ada berapa esnya? Masih ada? Es Boleh. apa, Dek? Es lilin hijau. Boleh. Oh. Beli 1. Beli 2, beli 3, cepat. Dompet kau mana? Mana? Wah. Satu berapa? 1.000. Oke, beli semua. Emang lu mampu habisin? Gak apa, beli aja apa. Ayo udah. 1.000? Ya. Oke. Abang ambil semua. Ambil dompetmu, Jan. Jauh, kau ambilkan lah cepat. Ambil cepat.
jatuh. Bentar Aku ada. potong potong nih Bentar. mangga. Sudah sekolah? Sudah. Kelas berapa? Kelas 5. Mantap. Ini apa nama desanya ini? Pulau. Ulo. Oke, Desa Ulo. Nah, Ini ya deh. Gak apa-apa, ambil aja ya sisanya. Mantap. Oke. Mana sih esnya? Kok abang ambil dok nek. Oke. Satu buat Cici. Kau mau berapa, Beb? Satu cukup. Satu aja cukup. Cukup. Satu buat aku. Buat lah. Oke. Nah, satu lagi buat kau. Nah. Mana tadi belum datang? Biar sudah ketemu. Ah, temanmu sini. Nah. Ayo, dapat. Nanti kepodan kau. Ini. Dah habis. Sudah makan. Enggak apa-apa. Ayo, nanti kuala kau tak ambil. Itu tidak dalam jam. Ambil aja nggak apa-apa. Ya, yuk. Ah, nggak apa. Anak bagus. Tak apa. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Semangat jualannya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat main-main. Dadah. Ini adalah anak-anak yang paling aku suka buat kuliahnya. Dia tuh bener-bener jualan. Jadi kalau dia 5.000, kau kasih 10, dia akan mati-matian balikin ke 5.000. Itu etos kerja bisnisnya bagus. Mantap kau. Nanti dia besar jadi Cina yang jago dia, Beb. Apa kau rasis? Enggak, karena zaman aku dulu kan aku SD 6 tahun, aku kan jualan es juga kayak gitu kan. SMP sampai SMA aku jualan es kuning. Dan aku diajarin bapak aku, jangan pernah kau tuh kayak ngambil uang di luar dari jualan. Itu keren sih, itu anak-anak keren. Bahkan kita kasih dia barang pun dia kayak nggak mau. Weh, keren sih itu. Salut. Kami lagi susah pun, lagi terkapar ini lagi tegang pun, nengok anak-anak dia kayak wah, jadi plong gitu loh. Dan lihatlah, istriku bisa dapatkan nutrisi lagi, kalori. Mantap, Dek. Ayo mbak, boy. Entar kacang hijaunya. Udah lama aku nggak makan dah. Two hours later. Yeay, bola bantuan datang. Hai. Yeay, bola bantuan datang. Terima kasih banyak sudah mau datang. Aman Koko. Aman Jaya. Untungnya kami nggak nabrak apa-apa loh. Iya, iya. Dia muter, sini muter. Oh. Seuntungnya sejam pintar langsung hantam ke sini. Tengok bekas aku punya mobil. Rupanya lem itu minyak remnya kok habis. Kosong kering. Enggak, semalam sebelum dia Pak, ini kan Pak baru dia Pak. Bocor paling. Kayaknya bocor. Kita berlari mencari sinyal lagi. Wuhuhuhu. Wuhuhuhu. Hahaha, lanjanya jam sila. Hei adik, tak usah jauh-jauh sini. HP ku ada sinyal, tenang. Kalau ada mobil kecelakaan atau apa pasti mereka kayak kendala pasti dipinggiri sebulan. Apa? Nanti biar kau kenangan. Anak kau udah lahir, udah besar, dia nengok. Pas mama lagi ngandung kau nih, nah mama duduk di pinggir. Dilihat anjing. Nah, nengok anjingnya nengok gitu. Ah, bodoh dia ulah pergi juga. Si Bang Ipan lagi buka. Ternyata benar bocor, dia punya minyak rem. Kita nunggu bala bantuan. Couple goals kita di tahun ini, guys. Jongkok lagi lah. Aku mau ikutan jongkok sini, Pak. Nah, couple goals nih. Sama-sama pemalu ini konek depan kamera. Nggak masalah. Yang nonton pun nggak ada yang mau nonton, Mbak, santai. Paling viral nanti, wah ini nih polisi yang sangat rakyat sekali, merakyat. Kau butuh sinyal, cepat kau datang. Nah, mampus kau jalan kaki itu. Nah, kau lah, habis. Makan belum? Nah, makan tuh OCD. Nah. Hari sudah gelap, jadi sebuah kisah yang selalu beredar di Halmahera. Bahwa kalian tuh harus hati-hati. Di tepi jalan tuh banyak orang tuh yang tidur, ya, yang tengah jalan duduk. Itulah kita lagi tidur. Ternyata aku ketemu orangnya.
Jadi kalau kalian ini lagi di tengah jalan kan, nah, kayak gini-gini kan, nah, ini kan tengah jalan nih, ini kan, nah, ini orangnya. Jadi itu yang ngajarin aku tuh malah orang ini. Dia bilang, bang hati-hati bang, di Halmahera banyak orang tepi jalan. Nah, aku ketemu orangnya sekarang, sekampung pula, nah, sekeluarga di tepi jalan. Nah, itu ada truk lewat kan, dia kan bilang, aku ketemu orang duduk tepi jalan. Ini. Aman, aman. Nanti dia balik ke Jailolo, dia cerita Halmahera banyak orang jongkok tengah jalan. Inilah asal muasal ceritanya. Berarti itu kita jahat bang. Kita tuh jahat. Nah ini mama lewat. Oh iya, mamanya jangan tengah jalan ya. Panjang sedikit. Iya, untuk nekan pistonnya. Selamat malam mama. Oke, Pak. Ya. Malam mama. Mandi ya, Bu? Mandi Udah kok udah kehubungnya tadi. mandi di sana? Siapa si Oh. siapa namanya? Sudah air di Udah sini ya? kehubungnya tadi si Air sudah dekat. siapa Di sana mandinya ya? Air sudah dekat Nggak kan? ada air ya? Siapa namanya? Si Nggak siapa? tahu. Tadi kayaknya mereka nyimpen di situ gak ada keran air Iya. nggak sih? Langsung. Oh iya nggak ada Gak sih. ada kan langsung Iya Wak ya, berarti harus bikin air kita di sini. Betul. Mereka kekurangan air di sini. Betul sekali. Makin malam di antara berantah tidak ada orang. Benar-benar wai. Jangan kau kena musibah di jalan yang tak ada sinyal. Mampus kau sial di atas sana tuh. Alright, kita nyari bala bantuan lagi. One eternity later. Jadi kami udah ketemu akar masalahnya dari mobil ini ya. Setelah kita menunggu sekian lama ya, tim dari Kodenis ya langsung datang ya membantu kita untuk memperbaiki beberapa hal. Yang pertama adalah dia tuh bukan minyak remnya kosong, tapi karena dia punya kanvas remnya itu rupanya tim mekanik sebelumnya itu menggantinya itu cuma satu pasang sebelah kirinya doang, kanannya enggak. Akhirnya satu itu yang kanvas remnya itu kemakan habis. Akhirnya bikin piston untuk minyak remnya itu bles gitu loh. Akhirnya bikinlah semua minyak remnya habis. Nah, itulah asal muasal penyakitnya. Jadi kalau minyak rem habis kan minimal ada gejala. Ini karena dia punya minyak langsung ngocor ya, minyak remnya habis. Langsunglah kami kejadian kayak tadi. Ya, we learn a lot ya, seru sekali hari ini. Dan diajarin juga kalau next time tiba-tiba kita punya rem blong ya. Aku kan tadi langsung oper gigi dari 3 ke 1. Tuh jangan, harusnya oper gigi 3 ke 2 baru ke 1. Nah, pas kecepatan sudah under 10 km per jam, langsung tinggal tarik aja rem tangan gitu. Nih, ada warga lokal tuh ikut tuh, aman tuh. Masuk YouTube dia. So, ya jadi ramai kali malam ini kan. PTW kita di sini dari jam 4-an, jam 5-an. Sekarang di jam 10.47. Berarti udah mau jam 11 malam. Di Antara Berantah. Luar biasa. Thank you buat Mother Boy yang luar biasa ya, Mbak Dr. Dennis. Baik kali dia. Padahal dia saya pergi balik ke Buli. Masih jarak sekitar 5 jam, 4 jam, 5 jam di sini. Dia nemenin kita buat perbaiki mobil ini. Amazing Bapak Dennis. Luar biasa. Ini sudah selesai diperbaiki remnya, lagi tes nih. Tapi lebih sama nih. gitu. Rem bang. Itu dia makanya. Oh, udah kencang. Udah kencang deh kan gini misalnya gini kan ini kita netral. Betul. Kita rem mendadak. Wah. Hah? Mantap. Uish. Aman. Tapi tak kunci dia toh? Enggak muncul. Aman. Yo wes. Alright, mantap. Ini keadaan mesin dan yang lainnya kayak tadi yang kan ini kan tadi kok kemasukan 1 kan? Betul. 1 kan? Betul. Ini kalau mau kita tes dia 1. Misalnya kayak tadi kan udah Betul. Panik. naik ke 3 Betul. kan? Panik Betul. kan? 2 dulu. Oke. Masuk begini dia Betul. baru masuk 1 tapi pelan. Nah, Oh, dia. betul 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 betul. Oke. Pelajaran hidup.
Kalau kau ngambil ujian SIM, nggak ada kayak ujian ini, tak ada. Memang hanya kau bisa pelajari itu di Halmahera Barat bersama instrukturnya langsung, Dr. Dennis. Ini dokter bukan dokter penyakit, dokter untuk mekanik, dokter mobil. Jadi bikin satunya juga nggak ada bunyi-bunyi. Aman ya? Aman. Dan pas koplingnya baru. Alhamdulillah. Masih tarik ya. Kalau tenaga masih oke kan? Oke lah, sangat oke ini. Ya kan? Oke, mantap. Nah, coba Koko tes aja. Ya, aman. Anda tes sudah sangat ekstrim, aku udah yakin aman. Nggak, siapa tahu, jangan tunggu aku jauh kan. Tapi Koko terserah mau yang pakai yang Pajero atau ini. Aku selama Anda merasa ini sudah aman, aku ambil. 1000% aman. Nah, sudah, saya ikut. Kalau ini langsung tangan saya yang pegang. Sudah ada atau sertifikasinya toh. Kita lanjut. Ininya juga apa? Dan tangannya udah pakem ya. Oh, udah yang great. Oke, siap. Udah pakem dia. Mantap jiwa Bapak Dennis. Siap, Niko. Thank you. Oke, sah. Semua sudah aman. Berpisah lagi. Ini sudah adegan kedua, Pak. Tadi kan kita udah berpisah di awal. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Dennis. Siap. Terima kasih banyak kok. Sampai malam-malam ini. Terima kasih. Ini dada-dada kedua ini. Oke. Ya, thank you. Mari Kak, sampai ketemu. Hati-hati di Bully. Sampai Iya, ketemu ketemu di di Bully. Bully. Iya. Dadah. Dah. Ketemu di Bully. I love you. Karena mana masuk YouTube. Love you. Gimana ngomongnya? I love you. Dadah. Ya. Inilah Budi tengah jalan yang gila nih warga Halmahera nih. Nah, tengok. Kayak doa dulu lah. Ini adalah Sami melanggar sumpah kami, yaitu aku tidak akan pernah mau nyetir malam ya. Cuman karena memangnya namanya force major, kejadian tak ada duga, kita terpaksa pertama kali menyetir malam di jalan Halmahera. Oh, thank you banget untuk keluarga dari Dr. Dennis, baik banget ya, teman kita sampai jam 11 malam. Sekarang kita akan lanjut lagi menuju destinasi kita, yaitu ke Jailolo. Ini di jam 11 malam, mungkin tiba saat sekitar jam 12 atau ya 12 lewat lah. Karena ini pelan banget, aku nggak bisa lihat jalan di depan gimana luasnya, dan dia masih banyak batu-batu, banyak lubang mendadak, dan jalannya memang relatif sempit. So ya, kita pelan dan selamat, karena kita juga lagi mau pelan-pelan menghilangkan trauma kita akan kejadian yang tadi. So, doakan kami tiba di tempat dengan selamat. Let's go. Sekedar update, jangan coba-coba jalan malam dari arah Sofifi ke Jailolo. Ini makin hancur jalannya, sumpah. Lubangnya besar-besar. Kemudian tuh dia bener-bener tuh kayak surprise, lubangnya itu tuh lumayan banyak dan beberapa kiri kanan ada. Jadi cukup beresiko, dan berikutnya juga nggak ada lampu jalan sama sekali ini. Ini sepanjang jalan tadi tuh, ini udah mendekati Jailolo sekitar ya 30 menit lagi, nggak ada lampu jalan. So kalau kau tak kuasai Medan, janganlah, aku tak sarankan sih. Ini aku nyetir kayak tak jelas, aku tak tahu apa yang aku nampakkan nih. Garis jalan pun kayak kadang-kadang nggak ada. Ini hanya kita bisa pelan-pelan. Dan ini BTW ini rumah warga ya. Antar satu rumah warga lainnya itu jauh banget. Bahkan kayak aku nggak ketemu dari tadi, nggak ketemu rumah. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Tuh, boleh lah. Kayak gitu lah depan jalan aku tuh. Gelap. Apapun ada. Ya begitulah. Agak-agak gimana sih. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti
behind the scene-nya kita. Betul, sehari-hari kita dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Iya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!